Selamat siang Bapak dan Ibu. Materi saya saat ini sedang membahas tentang keluarga. Jadi judulnya tuh keluarga baru di tengah pandemi. Jadi di sini bukan berarti kita harus ganti pasangan, bukan ya, jangan ada yang punya ide nih di sini. Jadi keluarga baru ini sebenarnya adalah keluarga lama, tapi punya pola interaksi dan kebiasaan-kebiasaan baru dalam menghadapi pandemi ini. Nah, kita bahas dulu deh pola keluarga yang lama itu dulu bagaimana. Keluarga lama itu, kalau dulu suami itu kan bisa beraktivitasnya di luar rumah ya. Jadi kalau dia berangkat pagi jam 7, pulang kerjanya tenggon dari kantor. Tambah macet-macet, ya sampai rumah jam 8. Dikurangin waktu tidur, berarti suami itu kurang lebih hanya punya waktu interaksi dengan keluarga itu sekitar 3 jam. Ini pun kadang seringkali juga hilang juga gitu. Kalau misalnya pulang kerjanya malam, misalnya lembur gitu kan, anak udah keburu tidur, berarti waktu interaksi dengan keluarga ini akan jadi kurang. Nah, sekarang bagaimana dengan istri? Saya berbicara istri ini istri yang ada di rumah, mayoritas istri lah gitu, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga memang mayoritas aktivitasnya di dalam rumah, tapi cenderung rumah yang kosong. Karena saat setelah suami dan anak pergi kerja, ya ibu itu di rumah kan ya sendirian. Ada pekerja rumah tangga, tapi lebih banyak memiliki me time, waktu dia sendiri itu kurang lebih 7 jam. Waktu ini yang bisa digunakan untuk yang membaca buku, mau ikut pengajian, ikut arisan, ikut senang, pokoknya melakukan kegiatan yang inginkan. Sedangkan anak ini jelas dulu melakukan aktivitas di sekolah. Kalau pagi berangkat jam 6, pulang sekitar jam 4, ditambah dengan ekskul, malam sekarang lesnya berbagai macam kan. Berarti anak itu kurang lebih punya interaksi dengan keluarga itu kurang lebih 4 jam. Waktu yang sangat sedikit sebenarnya. Nah, bagaimana keadaannya? Karena ini suami, istri, dan anak aktivitasnya di dalam rumah. Waktu interaksinya kurang lebih hampir 24 jam. Ibaratnya itu dari mulai tidur, bangun, sampai tidur lagi, dia lagi gitu kan. Nah, sekarang semua aktivitas ini berubah. Jadi ini saya gambarin macam-macam ya. Ini kayak saya dulu biasanya nonton bioskop, sekarang nonton Netflix. Dulu biasanya pesta di luar, sekarang pestanya di rumah. Dulu bermainnya di luar, sekarang bermainnya di rumah. Jadi semua aktivitas memang berubah. Dan tidak hanya aktivitas kita yang berubah, tapi juga peran dan cara berlaku kita pun ikut berubah. Sebagai orang tua, ayah ini dulunya nih biasanya terima beres nih para ayah nih. Pulang kerja itu cenderung lihat rumah udah bersih, anak udah cakep, udah mandi, udah makan, udah belajar, udah tinggal diajak main deh gitu kan. Karena ayah ini harus terlibat dalam proses, melihat bagaimana rumah ini berantakan, melihat bagaimana anak itu ternyata kalau disuapin tuh lama banget makannya, kalau diajak belajar tuh ngeyel sama mamanya. Nah itu orang tua pun melihat, dan sekarang ayah pun bahkan dituntut untuk terlibat dalam proses ini. Nah sekarang bagaimana dengan ibu? Ibu ini biasanya itu dulu berbagi tugas pengajaran anak dengan guru sekolah dan guru les. Sekarang kan banyak ya sekolah yang udah terintegrasi. Jadi anak tuh pulang jam 4, udah beres, udah PR semua udah selesai di sekolah. Terus les pun juga gitu, banyak orang tua yang nggak mau repot. Saya udah nggak ngerti deh pada anak sekarang, anak diresin. Jadi anak tinggal pulang, ya udah tinggal tidur lah ibaratnya. Keadaannya sekarang, saya pilih di sini ibu ini sebagai the one and only teacher. Kenapa? Karena saya merasa tanggung jawab pendidikan anak ini tetap berada pada pihak ibu. Sebagai contoh, kalau ke sekolah mau ngoper PR anak-anak, diopernya ke ibu. Sekolah mau menegur, bu, ini anaknya belum selesai dikumpulin, ditegurnya ke ibu. Gitu. Jarang sekali yang ditegurnya ke bapak, gitu, walaupun bapak pun ikut berbagi peran. Sebagai anak pun berubah peran. Biasanya dulu belajar di sekolah dengan suasana yang kondusif, suasana ruang kelas, yang dia duduk, dia terang, dia enak lah duduknya ya. Sekarang anak diharuskan belajar dengan suasana seadanya di rumah. Seringkali tidak kondusif. Entah rumahnya berisik, ruangannya yang mejanya seada-adanya, mungkin di tempat tidur, di lantai ya seadanya lah. Terus jelas juga banyak godaan untuk bermain dengan kakak adik, godaan untuk main gadget, godaan nonton TV, yang semuanya merupakan suasana belajar dan tidak kondusif. Sebagai anak, perubahan juga ini dilihat dari pengajarannya. Biasanya anak tuh diajar oleh pengajar ahli.
Jadi orang guru emang udah profesional lah, yang udah mengerti materi, udah mengerti bahan, udah mengerti psikologi anak. Sekarang anak diajar oleh, saya bilang ini pengajar abal-abal tanda petik itu, karena orang tua ini memiliki pengetahuan terbatas. Contohnya kayak saya sendiri deh. Misalnya nih anak saya belajar PJOK tentang pencaksilat. Pada saat dia nanya tentang saya juga bingung aturan-aturan pencaksilat itu apa. Saya nggak ngerti apa itu geseran, kuda-kuda, tangkisan gitu kan. Biarpun saya berusaha googling pun gitu ya, tetap saya tidak profesional untuk mengajar tentang PJOK ini ke anak saya. Nah, kenapa saya bilang juga pengajar abal-abal? Karena biasanya orang tua ini juga kesabarannya terbatas dan tidak memberikan waktu dan perhatian yang full untuk anak. Misalnya anaknya belum saya belajar, dia udah mau goreng ikan gitu, jadi tinggal pergi. Nah, jadi kan itu pun menjadi hambatan untuk belajarnya anak. Yang berikutnya, perubahan sebagai anak ini biasa belajar, saya bilang nih, peer group is everything. Karena masa anak-anak dan masa remaja memiliki satu ciri khas yang istimewa dibandingin masa-masa berikutnya. Di masa ini, anak dan remaja memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk bersosialisasi dengan teman. Jadi bermain sama teman, bercanda, curhat, senang-senang, pokok semua dilakukan bersama teman. Nah, di saat semua pandemi ini, hubungan pertemanan pun berubah, jadi sangat terbatas. Mungkin mereka bisa telepon ya, chat, video call, tapi jelas sangat terbatas. Dan saat inilah anak-anak mau tidak mau memenuhi kebutuhan bersosialisasinya dengan anggota keluarga. Jadi ya main, mau bercanda, bahkan berantem, itu juga dengan adik dan kakak di rumahnya masing-masing. Nah, slide berikutnya, bagaimana relasi sebagai pasutri? Relasi pasutri pun berubah. Zaman sekarang ini, tanpa kita sadari, banyak relasi pernikahan yang sudah menganut prinsip, saya tulis di sini, married single. Apa sih married single ini? Married single ini terjadi ketika individu yang sudah menikah, tapi tetap merasa, berpikir, bertindak seperti orang yang belum menikah. Nah, jadi dia berpikir, berharap, berkeinginan, itu tidak memperhitungkan keinginan dan kebutuhan pasangannya. Saya berusaha kasih contoh ya. Contoh yang paling gampang lihat dari married single ini adalah tentang penggunaan uang. Zaman sekarang kan banyak ya wanita yang juga sudah ikut bekerja sehingga punya penghasilan sendiri. Saat inilah saat istri berpikir, ya ini kan gajinya saya, suka-suka dong saya mau ngapain. Saya mau beli tas mahal pun, saya tahu sih suami saya nggak setuju. Tapi kan ini gaji saya, jadi dia tetap lakukan. Sama seperti suami. Kalau suami ada yang misalnya nih, dia pergi ke karaoke, ke bar, dia minum-minum sama teman-temannya. Karena dia berpikir, saya kan bayar pakai uang saya. Yang penting sih tidak mengurangi uang belanja dapur. Nah, ini juga salah satu contoh dari married single. Ini baru satu contoh yang mudah yang terlihat mata ya, karena itu urusan uang gitu kan. Tapi sebenarnya yang perlu kita lihat di sini adalah mindset dan perilakunya yang harus kita waspadai. Karena bukan hanya uang yang bisa dikorupsi, tapi juga waktu, kesenangan, perhatian terhadap pasangan, bahkan cinta kasih juga bisa dikorupsi. Nah, dari hal kecil ini juga bisa menjalar ke hal-hal lain. Kita sempat marak ya dengan fenomena TTM. Dulu sempat ngetren ya lagu TTM kan, teman tapi mesra. Jadi menikah sama si A, tapi menikahnya mesra aja sama si B gitu. Nah, ini juga salah satu akibat dari pola pikir married single ini. Dan sebenarnya ini berbahaya sekali, karena ini bisa menjurus ke perselingkuhan tanpa ada rasa bersalah, dan pada akhirnya merusak kemurnian institusi pernikahan itu sendiri. Jadi banyak pernikahan yang sebenarnya terlihat baik di luar, kayaknya wah harmonis nih, baik-baik ya. Tapi sebenarnya memiliki relasi yang kosong dan kering di dalam. Kalau sekarang nih saya tanya, berapa banyak dari Bapak Ibu sekalian di sini yang masih menganggap pasangan Anda sebagai sahabat? Sahabat itu berarti sebagai teman, berbagi suka duka, berbagi tawa canda, yang benar-benar paham akan minat dan kesenangan Anda. Seberapa banyak dari Anda yang masih seperti dulu deh waktu pacaran? Kalau nggak salah ketemu lama, nggak sabar pengen ketemu, semua-muanya mau diceritain sama pacar. Saya yakin kalau Anda jujur, tidak sampai setengah dari peserta webinar ini akan berani mengangkat tangan. Nah,
Nilai-nilai pernikahan zaman sekarang inilah yang tanpa kita sadari sudah banyak bergeser. Zaman sekarang, pernikahan lebih banyak menjadi institusi untuk membesarkan anak. Jadi saat masuk training ngobrol, yang diobrolin ya anak, urusan bayar cicilan rumah, urusan pengolahan rumah tangga, semua hanya masalah urusan-urusan untuk pengolahan atau pengasuhan anak. Nah, ini berbeda kan waktu pacaran dulu nih. Waktu pacaran dulu ini kan kita berharapnya kan bisa menikah, tinggal serumah, punya anak, mengasuh dan membesarkan anak bersama. Tapi sekarang setelah menikah, apa yang terjadi? Tinggal serumah sih, tapi di rumah cuma sekadar jadi tempat kos untuk numpang tidur dan makan. Jadi married single ini, walaupun sudah perilaku kondisi yang tidak baik ya sebenarnya ya, tapi ini sangat lumrah untuk terjadi di era modern zaman sekarang ini. Nah, di slide berikutnya, kita lihat bagaimana keadaan saat masa isolasi mandiri. Saya tulis di sini relasi pasutri berubah. Kenapa? Karena di sini suami istri sangat berinteraksi 24 jam, hampirlah 24 jam. Tidak hanya durasi interaksinya yang panjang, tapi juga menjadi satu-satunya interaksi yang ada. Nah, manusia sebagai makhluk sosial pasti butuh interaksi sosial. Dan sekarang yang ada hanya pasangan di rumah. Suka nggak suka, mau nggak mau, butuh teman ngobrol ya sama pasangan, butuh teman bercanda ya sama pasangan, butuh teman bertukar pikiran ya sama pasangan. Nah, makanya saya tulis di sini nih, pola yang ada sekarang itu, she is my everything atau he is my everything. Nah, sebenarnya pilihan ini ada di tangan kita sendiri, mau membuat relasi kita baik, sehingga rumah kita nyaman untuk ditinggali, atau sebaliknya. Nah, sekarang slide yang terakhir nih. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan keluarga baru? Tadi saya tulis baru pada petik itu ya. Pertama, terima keadaan. Udah saatnya kita untuk menerima pasangan sebagai segala-galanya bagi kita. Suka nggak suka, nggak usah deh berpikir aneh-aneh untuk mencari alternatif lain. Jadi misalnya nih, yang suka karaoke, nggak bisa ajak teman, ya udah diajak pasangannya. Mau naik sepeda, ajak pasangannya. Mau nonton film, ajak pasangannya. Jadi selalu disyukurilah pasangan yang sudah kita miliki. Bersyukur atas anak-anak yang kita miliki. Bersyukur atas kebersamaan yang masih kita miliki. Karena di saat pandemi ini ada banyak orang yang kesepian karena harus isolasi mandiri sendirian di rumah. Nah, yang berikutnya adalah kembali ke nilai-nilai keluarga yang sejati. Apa sih? Kayak saling tolong-menolong, saling berkorban, saling melayani, saling menghibur, saling mengampuni, saling membahagiakan. Itu mungkin terdengar sangat normatif gitu, tapi kalau kita lihat sebenarnya itu adalah nilai keluarga yang seharusnya idealnya tetap ada, tapi sudah seberapa nilai itu tergeser dalam kehidupan keluarga kita saat ini. Nah, sebagai berikutnya lagi adalah anggaplah masa pandemi ini sebagai berkat terselubung. Ini tuh sebenarnya adalah berkat. Berkat untuk kita bisa dapat kesempatan memperbaiki relasi dengan pasangan. Berkat untuk bisa mempererat relasi keluarga. Berkat untuk bisa menikmati rumah kita. Rumah kita ini house, bukan hanya house loh, tapi ini juga home. Berkat untuk kita bisa menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Berkat kesempatan untuk bisa menekuni hobi. Jadi hal-hal yang selama ini kita bilang kita tidak mampu, kita tidak sempat, kita nggak bisa, inilah saatnya untuk kita lakukan. Nah, di masa pandemi ini, tentu juga ada dampak yang kurang baik untuk keluarga kita, misalnya dampak keuangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah kesempatan juga untuk saling meneguhkan, saling mendukung, saling memberi ide, untuk bisa bertahan dan maju di tengah masa krisis. Misalnya, ada suami yang mengalami pemotongan gaji, bisa bersama istri dan anak, ya udah, mau apa nih kita? Mau jualan kah? Mau apakah? Ya kita harus beradaptasi. Dan disinilah saatnya kita juga dituntut untuk menjadi kreatif agar bisa bertahan dan beradaptasi sebagai sebuah keluarga.
Dadah.